satu misi yang kita emban Forest for Life adalah mengedukasi publik dalam konteks perumusan kebijakan publik. Nah, kita mengharap podcast ini nantinya itu bisa mengedukasi publik sehingga pemerintah pada saat merumuskan kebijakan itu publik tahu dan publik ini salah, ini benar, salah. Nah, sekarang seolah-olah ini tidak ada proses ini dan proses partisipatif yang mengumpulkan kekonsernan publik itu kayaknya belum terpenuhi dengan baik. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan betul tadi bahwa ini satu-satunya channel yang bisa mengakomodasi semua kegalauan masyarakat siapapun dia yang concern terhadap kehutanan. Nah, kenapa dipilih salurannya namanya Suara dari Rimba, The Jungle or Forest? Kita tidak memilih suara dari hutan, karena hutan itu jelas, gitu lah. Tapi kalau rimba, nah, disitulah terjadi pertarungan. Orang pemahaman publik atau orang banyak terhadap hutan itu masih beragam. Jadi orang kehutanan atau hutan itu hanya dimaknai oleh forester atau rimbawan. Nah, publik perlu tahu apa sih manfaatnya hutan ini? Apa manfaat ekonominya? Saya bisa dapat apa sih dari hutan? Manfaat ekologinya, oh ini penyakit ini datang karena hutannya rusak. Terus ada terjadi sekarang itu banjir, kekeringan, itu karena hutannya rusak. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu dipahami. Bukan berarti hutan itu hanya untuk ini banjir karena hutannya rusak. Bukan, tapi kita juga harus memanfaatkan untuk kepentingan kemakmuran rakyat di sekitarnya dan kemakmuran rakyat yang lebih luas Indonesia khususnya. Jadi ada pengelolaan seperti tadi itu, pengelolaan ini sekarang basisnya belum kuat. Jadi pengelolaan di tingkat tapak, bagaimana mengelola hutan, bagaimana hutan itu menjadi tidak eksklusif, tapi inklusif dengan melibatkan masyarakat sekitarnya. Ketika rakyat tidak memahami tentang hutan, maka keputusan besar, keputusan politik itu pasti didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak mempertimbangkan hutan. Tetapi begitu publik banyak yang menyadari bahwa ternyata forest for life, gitu kan ya, bahwa hutan itu pensupport pendukung kehidupan kita dari segala macam segi, maka akan semakin banyak orang yang mengidolakan kita pengen punya hutan yang bagus, gitu. Voice from the Jungle, suara dari rimba untuk masa depan hijau. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Voice from the Jungle, suara dari rimba untuk masa depan hijau. Pemirsa, selamat datang di Voice from the Jungle yang dipersembahkan oleh Forest for Life Indonesia, satu-satunya saluran bincang-bincang soal kehutanan dan lingkungan hidup. Baik, pemirsa, soal hutan dan lingkungan hidup ini memang cukup menarik, tapi ada yang lebih menarik. Konon kabarnya rimbawan itu seperti intelijen, tidak pernah pensiun. Jadi mereka terus bergerak, mereka terus berkarya. Saat ini kita sedang bersama dengan 3 orang rimbawan senior. Karena itu kita akan coba korek-korek para rimbawan senior ini, kenapa sampai menghadirkan saluran bincang-bincang soal dunia kehutanan. Pertama saya ingin ke Pak Hadi dulu. Pak Hadi, ini muncul
saluran khusus Forestly Top Channel, channel khusus kehutanan yang digagas oleh Forest for Life dengan judulnya ini cukup seru juga, Suara dari Balik Rimba. Sebagai rimbawan, adik sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh teman-teman di Forest for Life maupun teman-teman senior-senior para rimbawan? Pak Adik. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya keberadaan Forest for Life ini itu terinspire ya dari adanya Forest for Life di Korea. Kebetulan saya 4 tahun tugas di Korea, dan saya lihat Forest for Life Korea ini sudah cukup maju. Artinya mereka bergerak di bidang pendidikan. Jadi kalau kita lihat ada vokal pendidikan informal di kehutanan, itu pasti yang ngelola itu Forest for Life. Nah, cuma mereka punya sponsor khusus gitu ya. Nah, terinspire dengan itu, saya juga ingin agar organisasi seperti itu ada di Indonesia. Artinya kita mencoba menimbulkan kembali kepedulian publik ya, terhadap keberadaan hutan. Nah, saya coba mengkoordinasi mobilisasi teman-teman, ada 10 orang, baik dari akademisi, ada pengusaha, ada praktisi. Nah, kita sepakat untuk mendirikan Forest for Life Indonesia. Visi kita apa? Ingin kita agar hutan itu bisa berperan seperti dulu. Dulu itu bagaimana? Ya, hutan itu memang sesuatu yang patut dibanggakan oleh Indonesia. Nah, oleh karena itu kita membentuk satu paguyuban yang namanya Yayasan Forest for Life Indonesia, didirikan pada tahun 2017. Nah, kita juga punya ayat hukumnya oleh Kementerian HAM dan Kementerian Kehakiman. Kita berproses ya, tentunya ada hal-hal yang perlu kita luruskan. Nah, kita melihat sebenarnya bahwa isu kehutanan ini isu yang global. Ya. Cuman kita belum melihat ada sesuatu fokus tentang membicarakan hutan secara publik. Ya. Nah, dalam yang ngerti rimbawan aja ya? Ya. Publik nggak ngerti itu. Ya. Jadi salah satu misi yang kita emban Forest for Life adalah mengedukasi publik dalam konteks perumusan kebijakan publik. Nah, kita mengharap podcast ini nantinya itu bisa mengedukasi publik sehingga pemerintah pada saat merumuskan kebijakan itu publik tahu, dan publik ini salah, ini benar, salah. Nah, sekarang seolah-olah ini tidak ada proses ini, dan proses partisipatif yang mengumpulkan kekonsernan publik itu kayaknya belum terpenuhi dengan baik. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan betul tadi bahwa ini satu-satunya channel yang bisa mengakomodasi semua kegalauan masyarakat, siapapun dia, yang concern terhadap kehutanan. Nah, kenapa dipilih salurannya namanya Suara dari Rimba, The Jungle or Forest? Kita tidak menulis suara dari hutan, karena hutan itu jelas, gitu lah. Tapi kalau rimba, nah, disitulah terjadi pertarungan, ya, antara singa dan harimau, Nah, kita tidak mau termasuk pertarungan kepentingan politik juga. jelas. Ya, itu hanya pengumuman saja. Kepentingan politik itu pasti. Dan sekarang kita sudah lihat. Nah, kita tidak mau sebenarnya pertarungan ini membawa pengancaman negatif. Tapi kita mau pertarungan mendapat dampak yang positif. Sehingga keberlanjutan hutan itu, artinya pertarungan itu bagaimana kita mengedukasi publik agar setiap orang yang concern terhadap hutan itu bisa membangun hutan. Jadi bukan merusak hutan. Nah, ini kalau kita bandingkan negara-negara luar itu memang kita sangat prihatin, Pak. Sangat prihatin proses pengelolaan hutan di Indonesia ini kayaknya
saya tidak tahu bagaimana menyampaikannya, tapi kita sudah melihat hasil akhir bahwa pengelolaan hutan kita di Indonesia itu kurang baik, kemudian industri kehutanan juga kurang baik, konflik terjadi di mana-mana, kejahatan masyarakat di sekitar hutan itu juga belum terpenuhi. Sehingga aspek-aspek inilah yang membuat kita lebih giat lagi bagaimana mengedukasi publik, sehingga publik betul-betul concern terhadap apa yang dirumuskan dalam pengelolaan hutan, baik oleh pemerintah maupun orang luar pemerintah. Ngomong-ngomong, Pak Adi nggak capek nih? Dari muda asik ngurusin rimba, kan jadi rimbawan itu Pak Adi dari sejak muda. Sekarang di usia yang belum tua sih, hanya sudah senior saja. Masih juga ngurusin itu. Apa nggak capek ini Bapak-Bapak dia? Alhamdulillah, profesi saya bioeducation tuh hutan. Ya. Kemudian saya ngambil S2 aja hutan, S3-nya lagi apa hutan. Sehingga saya merasa punya kewajiban moral. Kami semua yang mendirikan Forest for Life itu merasa punya kewajiban moral, karena hampir semua kita yang terlibat di Forest for Life itu punya pengalaman lebih dari 35 tahun, Pak. Jadi rasanya pengalaman 35 tahun ini kalau tidak dimintahkan ya untuk perbaikan publik, kok rasanya kita dosa ya. Itu yang membuat kita lebih giat lagi, walaupun sudah berubah ini. Sudah berubah, tapi kita berharap justru karena kita concern terhadap next generation, apa yang kita harus wariskan kepada mereka. Ya, nanti kalau cucu saya tanya, Ompong dulu kan di kehutanan, kenapa hutan saya hancur? Nah itu juga saya harus dijawab gitu ya, harus dijawab. Itu yang membuat kita di samping pengalaman kita baik yang di eksekutif maupun yang di perusahaan mau di akademisi, itu kita sama-sama concern bahwa memang perlu ada suara yang betul-betul bisa memperbaiki pola pengelolaan hutan. Kira-kira mau sampai kapan ini channel ini akan berlangsung? Insya Allah ya forever. Forever. Sebagai rimbawan, ya, Mas, Anda apa juga mencatat tadi Pak Adi sempat menyampaikan ya ada beberapa hal yang ternyata nggak maju-maju, ini publik perlu dilibatkan. Catatan seperti apa? Betul ya, seperti Pak Hadi sampaikan tadi, bahwa pemahaman publik atau orang banyak terhadap hutan itu masih beragam. Jadi orang kehutanan atau hutan itu hanya dimaknai oleh forester atau rimbawan. Nah, publik perlu tahu apa sih punya manfaatnya hutan ini? Apa manfaat ekonominya? Saya bisa dapat apa sih dari hutan? Manfaat ekologinya, oh ini penyakit ini datang karena hutannya rusak. Terus ada terjadi sekarang itu banjir, kekeringan, itu karena hutannya rusak. Nah itu hal-hal seperti itu yang perlu dipahami. Bukan berarti hutan itu hanya untuk ini banjir karena hutannya rusak. Bukan, tapi kita juga harus memanfaatkan untuk kepentingan kemakmuran rakyat di sekitarnya dan kemakmuran rakyat yang lebih luas Indonesia khususnya. Jadi ada hal, pengelolaan seperti tadi itu, pengelolaan ini sekarang basisnya belum kuat. Jadi pengelolaan di tingkat tapak, bagaimana mengelola hutan, bagaimana hutan itu menjadi tidak eksklusif, tapi inklusif dengan melibatkan masyarakat sekitarnya. Mereka merasa mendapatkan manfaat. Itu menjadi penting. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, hutan itu akan rusak karena mereka merasa hutan ini nggak ada gunanya. Hutan akan berguna kalau saya tebang kayunya. Jelas itu ya? Ya itu jelas. Saya pernah punya pengalaman. Ini kalau kayu-kayu di sini ditebang, ini bawa malapetaka. Pak, bukan malapetaka apa yang dapat. Saya dapat untung kalau kayunya saya tebang. Tapi keuntungan itu sesaat. Nah setelah kita kenalkan mengenai misalnya mikrohidro, ya, terus pengairan ke rumah-rumah,
pipanisasi dari kayak air bersih ke rumah-rumah. Terus itu baru mereka merasakan manfaat hutan itu, karena dia merasakan langsung. Ada pernah satu kali terjadi badak terjebak di satu tempat, sehingga mereka tuh mau diburu badak karena culanya. Tapi yang terjadi apa? Saya sampaikan, kalau kamu buru badak ini dapat 30 juta, 20-30 juta satu kali. Tapi kalau kamu tiap hari nganter orang untuk melihat badak, kamu akan dapat uang tiap hari. Nah, itu terjadi. Itulah yang mereka sih. Kalaupun soal cuan, ini soal mindset aja ya. Mindset. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita itu mengedukasi ya, seperti Forest Wildlife ini mengedukasi masyarakat bahwa hutan itu bukan hanya kayu. Jadi hutan itu jadi forest beyond the timber, katanya gitu kan ya. Jadi bukan hanya kayu, ada manfaat ekologi, manfaat ekonomi, manfaat sosial. Bahkan orang-orang ini mungkin mau sekarang lagi musim nih yang namanya forest healing, katanya. Healingnya ke dalam forest, ke hutan. Kenapa? Oksigennya berlimpah. Nah, hal-hal seperti itu yang kita perlu edukasikan kepada mereka, bahwa masyarakat di luar negeri yang khususnya di daerah subtropis itu kan lebih berseragam, lebih homogen ya, lebih homogen jenis-jenis kayunya. Tapi begitu dia masuk ke wilayah tropis, khususnya di Indonesia, mereka akan melihat keragamannya, betapa beragamnya jenis pohon, jenis satwa yang ada di hutan itu. Ada pertanyaan menarik publik ini, Pak. Ini kan rimbawan senior ini setelah tidak menjabat formal, setelah pensiun lah katakan, baru bersuara kritis. Dulu waktu masih ikut jadi para pengambil kebijakan, kemana aja ya gitu. Ini perlu dijawab juga nih sama rimbawan senior ini. Betul. Itu pertanyaannya sangat menarik. Karena kenapa kita lebih bebas? Karena kita menyampaikan tanpa ada halangan birokrasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada halangan peraturan. Peraturannya ada, kita terikat bahwa yang namanya pegawai negeri atau ASN ini akan sangat dibatasi oleh peraturan, karena dia adalah pelaksana peraturan itu. Nah, ketika di dalam peraturannya tidak tertera, tidak dibolehkan, bahkan tidak dibolehkan, maka kita tidak bisa keluar dari situ. Anda ingin mengatakan bahwa justru saatnya sekarang bisa lebih objektif, bisa lebih kritis gitu? Ya, saya berpikir begitu dengan pengalaman yang sudah kita jalani, baik di birokrasi maupun di luar birokrasi seperti sekarang ini. Kita melihat bahwa harusnya dulu itu bisa ya, tapi ternyata dulu itu terbentur kepada, misalnya saya ada di bidang A, bidang B tidak setuju, ya kita tidak bisa memaksakan. Bidang C lagi tidak setuju. Nah, ini adalah ada berbagai tarik-tarik kewenangan dan kepentingan di dalam birokrasi. Saya boleh tambahkan ya. Tidak berarti bahwa ketika menjadi pejabat itu tidak punya pikiran kritis. Saya selalu kritis, diminta atau tidak diminta. Waktu zaman masih aktif? Waktu masih aktif. Diminta tidak diminta, saya bikin analisis. Tidaknya. Tetapi proses pengambilan keputusan itu kembali lagi. Satu, terikat pada peraturan yang ada. Bahkan ketika kita akan membongkar undang-undang, gitu ya, maka keputusan akhirnya itu kan keputusan politik. Nah, keputusan politik ini kadang-kadang adalah tidak sesuai dengan kebutuhan teknis pengelolaan hutan yang baik. Ya, karena berbagai macam persoalan. Nah, ini yang dimaksud Pak Hadi tadi. Channel Voice from Jungle ingin mengajak publik untuk ikut serta. Betul. Jadi boleh saya tambahkan, sebenarnya pada saat aktif pun itu gejolak-gejolak itu ada, Pak. Ada ya. Cuma tidak keluar. Di dalam Saya mungkin sebagai dirjen bisa tidak setuju dengan menteri. Ya. Ya. Tapi kan tidak, itu sudah keluar.
Dan saya tidak perlu mengumumkan ke publik. Bahwa sesungguhnya perdebatan Karena banyak Mengambil kebijakannya lagi ya. ada. Masih ada yang hidup, silakan tanya. Perdebatan itu seru, ya Pak. Seru bahwa harus mengambil kesimpulan apakah ini saya terima atau tidak. Ya, karena itu menyangkut kelangsungan kita, apakah kita tetap sebagai pegawai negeri atau tidak, gitu ya. Karena kan kita dibatasi. Gejolak tuh ada, banyak sekali gejolak-gejolak timbul. Cuma itu tidak muncul ke publik, sehingga seolah-olah, ya karena memang aturan seperti itu kan. Iya. Bahwa kita membantu melaksanakan kepemerintahan yang bersih dan bla 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 itu, ya. Sehingga pada saat gejolak itu ada, ya kalau memang kita nggak setuju, kita pendam. Artinya kita terima itu sebagai keputusan publik, karena yang memutuskan memang ada secara hukum bahwa dialah yang memutuskan. ada pemegang otoritas Saya nggak bisa itu misalnya. Tapi dalam ranah saya yang saya putuskan, saya tetap hati-hati. Iya. Itu bahkan ada begini, satu keputusan sudah diputuskan oleh menteri. Kita sebagai memberi masukan bahwa keputusan ini kurang tepat. Kita sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Dirjen yang lain, kepada pejabat yang lain. Kita rapatkan bahwa oke, kalau keputusannya ada di mana nih? Pak Menteri kan? Pak Menteri akan menentukan, udah kita jalankan dulu. Ya, kita harus jalan. Ya kita harus menjalankan itu. Ya. Konsekuensinya sebagai ASS. Tahu. Begitu dikutuskan, harus kita terima itu sebagai staff, sebagai abdi negara. Karena itu keputusan negara loh Pak. Dan semua terikat oleh peraturan yang berlaku. Ini bukan soal takut tak takut. Bukan. The rule of the game yang ada pada saat itu mengharuskan kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi completely staff work itu adalah seperti tadi yang sampaikan Pak Adi dan Pak Haji ini, bahwa kita ini menjalankan manakala itu sudah diputuskan. Tapi kita memberikan input seideal mungkin, seperti Pak Haji sampaikan tadi, seideal mungkin kepada atasan. Termasuk menyampaikan input dari publik ya, dari masyarakat. Ya, karena kita yang bersentuhan dengan publik ini kan banyak nih. Para staf di bawahnya ya. Oh ya. Nah ini yang kita sampaikan, bahwa kondisinya seperti ini, tapi manakala sudah diputuskan, selesai itu. Itu yang kita jalankan. Adi, sekarang ini kan era teknologi. Anda termasuk juga bersama teman-teman ribawan lainnya memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan menghadirkan voice from the jungle. Itu artinya komunikasi, kalau zaman masih aktif dulu, masukan input dari publik itu masih sangat terbatas. Kalau sekarang ini kan sangat mudah sekali. Ya. Gitu. Apa ini justru hadirnya voice from talk-nya malah akan merepotkan para pemegang kebijakan sekarang ini misalnya, karena malah jadi terlalu banyak nanti kritik dari publik tentang ini soal kehidupan rakyat banyak, ini soal keselamatan lingkungan. Gimana ini? Kita membaca real Pak. Ya. Jadi kita tidak membuat-buat. Kita membaca real apa yang terjadi di masyarakat dan bagaimana dampak terhadap sumber daya hutan. Itu yang kita lihat. Dan itu kita akan bawakan itu dan sampaikan itu ke pengambil kebijakan. Yang notabene junior-junior Anda ya. Salah satunya inilah channel yang saya pikir pada zaman sekarang, zaman now gitu ya, itu satu channel yang efektif karena tidak ada barrier ya. Seorang pejabat mungkin pada baru buka HP, wah ini seorang rimbawan nih, dia pengen lihat. Ya, gitu. Mengkritik saya ini kan. Termasuk melihat komentar-komentar publik yang menonton tayangan di sini ya. Dia bisa Pemirsa, satu reference. ingat, jangan lupa Anda berikan komentar, karena komentar-komentar Anda justru akan memberikan masukan yang berharga pada para pengambil kebijakan. Anda tidak usah ragu juga kalau misalnya mau mengkritik para narasumber, tidak ada masalah. Tapi itu masukan dari publik. Ini yang menarik dari Voice from the Jungle. Silakan Pak, lanjut. Jadi begini, ini sebagai salah satu channel untuk kita berbicara dan menjadi referensi. Menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, juga kita memberikan input positif di dalam rangka konstruktif ya, bukan destruktif atau menyalahkan, tidak.
Tapi kita hanya ingin memberikan input terbaik. Apa yang bisa kita sekarang ini berdasarkan apa yang sudah kita alami, pengalaman kita hanya memberikan input terbaik. Apa tidak lebih baik dilakukan seperti ini? Apa tidak lebih baik kita melibatkan stakeholders? Nah, stakeholders ini kan banyak nih, baik di berbagai tingkatan. Nah, itulah yang kemungkinan akan membuat peraturan atau kebijakan yang diterbitkan atau ditetapkan itu menjadi lebih mudah diterima dan mudah dipahami. Kembali lagi ini, Saya lanjutkan saja ya. Jadi sekarang ini publik itu menjadi sebuah kekuatan. Itu yang harus kita ambil. Dan yang namanya kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh power relation. Ya. Sementara kita berkeyakinan bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Ketika rakyat tidak memahami tentang hutan, maka keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan politik itu pasti didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak mempertimbangkan hutan. Tetapi begitu publik banyak yang menyadari bahwa ternyata forest for life, gitu kan ya, bahwa hutan itu pensupport ya, pendukung kehidupan kita dari segala macam segi, maka akan semakin banyak orang yang mengidolakan kita pengen punya hutan yang bagus, gitu. Nah, tadi Pak Hadi itu ngambil contoh Korea. Korea itu salah satu contoh, Pak. Tapi sebenarnya juga banyak negara-negara lain yang berhasil mengelola hutan dengan baik. Tapi hebatnya Korea adalah dia berangkat dari sebuah kehancuran. Jadi pada zaman Jepang gitu, hutan Korea itu hancur. Jadi sudahlah, tidak ada pepohonan sama sekali. hutan kita menjelang hancur juga kabarnya. Waktu itu enggak, Pak. Kita masih bagus. Kita masih bagus ya. Tetapi ini yang pelajaran yang saya tertarik dengan Pak Adi dari Korea itu adalah dari sebuah kehancuran. Sekarang persentase hutan di Korea dari segi lahan itu lebih besar dari kita. Persentase Lebih besar dari kita dari sisi persentase wilayah. dari sisi rasio wilayah. Dan yang kedua adalah kecintaan rakyat Korea terhadap hutan. Itu luar biasa. Jadi bahkan sekarang hutan yang dibangun pada waktu itu sudah orang akan menangis kalau ada yang ditebang. Gitu. Jadi ini satu transformasi yang luar biasa, Pak. Nah, sementara kalau kita belajar dari sejarah, yang namanya perusakan hutan itu terjadi dari zaman kolonial. Banyak peraturan sampai sekarang. Banyak peraturan-peraturan zaman Belanda itu yang dibuat adalah untuk mengurangi atau mencegah orang itu menebang hutan dengan cara yang merusak. Walaupun yang menebang mereka juga didirikan perkebunan segala macam itu kan? Iya, tapi diatur. Mereka ada teknik-tekniknya. Nah, sementara sampai sekarang kita belum bisa, gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan Korea itu ya, belum bisa mencapai level itu. Gitu. Mentaati aturan itu belum susah dibuat. Ya, bahkan kita masih sering dengar juga kan, illegal logging masih ada kan. Perabang. Nah, tentu ini satu problem tersendiri, gitu kan. Sehingga kenapa pikiran-pikiran bagusnya para rimbawan ini tidak tertransform kepada publik, sehingga publik bisa mempunyai kekuatan demand, kekuatan keinginan untuk menjaga hutan yang lebih baik, dan itu bisa disuarakan di level pembuat keputusan tertinggi. Begitu kira-kira. Baik, tadi ini mungkin sesi akhir ngobrol-ngobrol kita soal munculnya
channel saluran bicara tentang hutan ini. Tadi disinggung soal kerusakan hutan, ya kan. Kemudian tadi juga menyinggung soal keterlibatan publik, ya kan, gitu. Nah, laju kerusakan hutan tentu berakibat langsung maupun tidak langsung pada berbagai bencana yang kita saksikan sekarang ini. Nah, akibat kebijakan-kebijakan itu kan tetap saja setiap bencana yang terjadi, yang paling susah itu adalah rakyat pertama di sekitar hutan atau rakyat di bawah lah. Yang sebenarnya mereka nggak ikut cawe-cawe soal keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah, yang menguntungkan swasta dan lain sebagainya. Andai mereka kemudian melalui channel yang bapak-bapak hadirkan ini, memberikan masukan misalnya, ini terjadi real Pak, hutan di tempat kami itu namanya hutan tapi udah gundul, banjir setiap saat. Nah, apa mungkin dibahas itu masukan-masukan dari bawah ini gitu Pak? Sangat mungkin Pak, karena tadi saya katakan bahwa kita berbicara soal real condition ya. Ya, bahwa sekarang itu memang nggak bisa dipungkiri lagi bahwa bencana hidrometeorologi dan bencana ekologis itu di kita ini cukup besar. Kecuali ada apa namanya dikeluarkan faktor iklim ya. Ya, kalau hujan memang driver, nggak bisa, siapapun tidak bisa mengatur. Tapi kan kalau kita bisa mengatur lahan, tentunya dampak yang hasil oleh hujan itu kan bisa lebih kecil. Nah, itu persoalan. Dan sebenarnya yang kita inginkan ini adalah bagaimana kita dulu waktu menjabat, sebagian berusaha ya, sebagian saintis juga, itu membuat kesalahan-kesalahan tidak dipendam gitu loh. Ya. Nah, kita kan akan terbuka saja, ini salah loh yang kita buat dulu gitu ya. Tidak ada pretensi Pak Rimbawan senior merasa paling benar sendiri kan ya? Contohnya gampang lah waktu impres penghijauan. Ya, kita buat standar pembuatan tanaman yang buat di Jakarta, termasuk saya yang buat. Pembuatan ajir. Jadi ajir tuh sebelum menanam, ajir dibuat dari bambu, ukuran sekian. Nah, aturan ini dibawa ke Kalimantan. Di Kalimantan nggak ada bambu kan? Ternyata nggak cocok itu aturan. Jadi mereka bingung, tapi harus ada ajir. Ya. Karena itu akhirnya petiklah batang, ditaco. Datanglah pemeriksa, lihat buku. Tidak sesuai. Kenapa ini bukan bambu? Yang ada bambu Pak, salah. Itu yang dikatakannya sentralistik. Nah, ini jangan terjadi lagi deh. Ya, kita ingin masukkan dari Sudah kita gunakan itu, dan itu fatal. Tidak hanya fatal pada objek tanaman, tapi juga pada pengelola. Kasihan mereka. Nah, itu salah satu. Jangan sempat nanti, saya buat salah tapi diem aja gitu, kan salah saya gitu, kan nggak fair juga ya. Ini kita nggak merasa tidak akan kita buka, kita yang namanya proses edukasi ya. Jadi edukasi itu tidak hanya orang yang tidak tahu, tapi juga orang yang tahu juga harus menyampaikan bahwa saya salah loh sebenarnya dulu, gitu lah. Itu lah Pak. Ada catatan Pak soal laju kerusakan dan partisipasi publik ini? Ya, jadi gini Pak, pemerintah itu sebenarnya kalau kita lihat ada kebijakan-kebijakan dalam kertas, itu kan bagus, ya. Tetapi respon terhadap kebijakan itu selalu berdasarkan kepentingannya masing-masing, gitu kan? Siapa punya membaca aturan yang sama, kemudian pasti bagaimana nih saya ngambil peluang dari kebijakan ini kan? Nah, kembali lagi, ketika pemahaman kita tentang arti penting hutan itu kurang, maka dia tidak menjadi bahan pertimbangan dari pengambilan keputusan bagi orang-orang yang merespon kebijakan apapun. Itu. Sehingga penting sekali kita bersama-sama belajar mengenai arti penting hutan. Kita juga belajar dari publik, apa sih yang sebenarnya dirasakan, apa sih yang terjadi, gitu. Sehingga dengan komunikasi ini kita semua belajar nih. Mudah-mudahan nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, menciptakan masyarakat sejahtera, adil, makmur. Begitu.
Pak, saya penutup Anda. Oh, saya melihat begini ya. Ada beberapa tingkatan nih. Ketika ada di tingkat global, lebih umum, yang bersifat lebih umum nasional, kita melihat bahwa ada periode di mana hutan kita itu deforestasinya sangat tinggi. Tapi kita berhasil pada saat itu menurunkannya sedikit demi sedikit, sehingga ternyata ini dilihat oleh pihak donor, negara donor ini, sehingga kita mendapatkan yang namanya result based contribution atau result based payment. Kita sudah mendapatkan itu. Nah, ini dilihat dari global, dari penurunannya, dari penurunan. Tapi penurunan ini ada yang lebih di tingkat apa yang mereka rasakan tadi kata Mas Aji itu. Apa yang dirasakan, ada manfaatnya nggak sih kalau saya menjaga hutan ini? Kalau manfaatnya akhirnya balik lagi, ada nggak sih cuannya? Ada nggak sih keuntungan ekonomis buat saya? Dan itu wajar ya? Ya wajar, sangat wajar karena mereka memerlukan itu. Oleh karena itulah proyek-proyek yang dari RBC ini kiranya dapat diarahkan kepada tingkat tapak tadi. Bagaimana mereka merasakan itu great forest, good living ini. Jadi bukan hanya kalau hutannya harus dilindungi, bukan. Bagaimana kita mengelolanya dengan baik, bisa mendapatkan hasil hutannya, kemudian hasil hutan itu bukan hanya kayu, kan gitu kan ya. Nah ini yang perlu difahami. Yuk kita kelola hutan bersama-sama. Jadi bukan hanya nanti sekarang ini KPH yang melakukan atau pusat yang melakukan, tadi Pak disampaikan Jakarta yang membuat aturannya padahal tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Nah inilah saluran ini, harapannya kita bisa menarik masukan-masukan dari rakyat banyak untuk bisa kita teruskan, kita bicarakan bagaimana menjadi satu kebijakan di tingkat nasional yang tentunya tidak uniform. Jadi keseragaman ini yang membuat tadi padahal di satu tempat ada sumber dayanya berbeda dengan tempat yang lain. Baik, terima kasih. Mari terima kasih Pak yang lain. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar dunia kehutanan, seputar keselamatan lingkungan hidup hanya di Voice from Jungle yang dipersembahkan oleh Forest for Life Indonesia. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Voice from the Jungle. Suara dari rimba untuk masa depan hijau.